Renita, selamat datang di Sisi. Jadi di episode 2 kemarin, kalau masih ingat, kita udah ngobrolin tentang beberapa reaksi kimia yang jadi analogi dalam sebuah film. Kalau masih ingat, filmnya dulu kan Mariposa. Nah, di episode ini sebenarnya nggak akan jauh-jauh dari yang episode 2 kemarin, yaitu masih tentang reaksi pembentukan amonia. Kalau kemarin kita udah bahas reaksinya, sekarang akan ngobrolin tentang orang di balik terbentuknya amonia. Yang di episode sebelumnya sebenarnya udah di-mention sih siapa orang ini, yaitu Fritz Haber. Sebenarnya agak sebel juga sih ngomongin tentang Fritz Haber karena dibandingkan dengan saintis lainnya, Fritz ini punya kisah hidup yang lebih berliku lah. Dibilang dia orang baik ya baik, tapi dibilang jahat ya banget gitu. Oke, langsung aja kita kenalan sama Fritz Haber. Oke, Fritz Haber ini lahir pada tahun 1868 di Breslau, wilayah Kekaisaran Jerman. Kalau sekarang dia masuk ke bagian Polandia, yaitu Wrocław. Nah, Fritz Haber ini merupakan keturunan Yahudi. Meskipun dia masih punya keturunan Yahudi, tapi Fritz ini termasuk orang yang menentang atau tidak setuju dengan Zionisme. Nah, dari kecil Doi ini udah senang banget sama sains, khususnya kimia. Tapi karena keterbatasan lab kimia di sekolahnya, jadi dia bereksperimen sendiri di kamarnya. Aku nggak habis pikir aja gitu sama ilmuwan-ilmuwan yang memanfaatkan tempat lain untuk jadi tempat eksperimennya. Maksudnya, kayak dulu aku pernah baca biografinya Thomas Alva Edison, dia bahkan di gerbong kereta dia bikin laboratorinya sendiri. Karena waktu itu yang aku baca, kalau nggak salah, Thomas Alva Edison ini kerja gitu, entah jadi penjual koran atau apa gitu di gerbong kereta. Jadi dia memanfaatkan gerbong keretanya itu untuk mini laboratorinya dia. Tapi ya udahlah ya, kalau memang otaknya encer itu di mana aja pasti nemu gitu apa gitu. Nah, kerennya si Fritz Haber ini di umur 22 tahun dia bahkan udah dapat gelar doktor di bidang kimia organik dari Friedrich Wilhelm University Jerman dengan predikat cum laude. 22 tahun, doktor, cum laude di bidang kimia organik. Kurang jenius apa coba ya kan? Nah, kemudian Fritz ini menikah dengan Clara Immerwahr yang merupakan keturunan Yahudi juga. Dokter juga di bidang kimia, cum laude juga. Kurang ideal apa ya kan pasangan ini? Tapi kisah Fritz dan Clara ini ternyata nggak semulus itu teman-teman. Nah, terus pada awal abad ke-20 terjadi ancaman bencana kelaparan akibat populasi yang meningkat tapi tidak seimbang dengan produksi makanannya. Hal ini udah diamalkan ternyata sama Thomas Malthus yang merupakan pakar demografi dan ekonomi asal Inggris. Thomas Malthus ini hidup di saat revolusi industri di Eropa baru saja dimulai. Nah, karena adanya revolusi industri ini, pabrik-pabrik mulai buka, perkembangan ekonomi cukup pesat, dan mengakibatkan ya populasi manusia semakin meledak. Tapi sayangnya produksi makanan pada saat itu tidak bisa mengimbangi populasi manusia yang semakin meningkat. Kok bisa produksi makanan tidak bisa mengimbangi? Nah, jadi masalahnya adalah di bidang pertaniannya. Tiap tanaman kan pasti butuh nitrogen untuk pertumbuhannya. Nah, kita tahu sebagian besar udara adalah nitrogen. Tapi sayangnya nitrogen ini tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi tanaman memanfaatkan nitrogen dalam bentuk nitrat atau pupuk tanah. Nah, terus gimana tuh supaya tanaman bisa dapat nutrisi nitrogen? Cara mudahnya adalah lewat tanah, lewat dekomposisi materi-materi organik yang udah mati. Materi organik kayak tanaman, hewan yang udah mati akan terdekomposisi. Salah satunya adalah proteinnya. Si protein ini akan mengalami deaminasi di mana gugus aminanya akan lepas dari asam amino dan lanjut jadi amonia. Nah, terus pekerjaannya ini tuh dilanjutkan oleh bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrit atau nitrat sehingga dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, masalahnya proses ini tuh berlangsung dalam waktu yang lama karena kita tahu proses dekomposisinya sendiri saja membutuhkan waktu yang lama. Nah, makanya pada masa awal pertanian, petani itu masih menerapkan sistem perladangan berpindah. Jadi misalnya dia punya satu lahan sekotak gitu ya. Terus dia tanamin terus, dipakai terus, akhirnya lahan itu kan berkurang nutrisinya, otomatis tanahnya jadi nggak subur. Nah, kemudian si petani ini pindah ke lahan yang lain. Karena apa? Ya karena menunggu si lahan yang lama ini untuk mampu mengalami siklus yang udah aku sebutkan tadi. Jadi, nggak mungkin kan kalau misalnya kita sambil nunggu terus kita nggak makan, ya otomatis harus punya lahan yang lain untuk kita tetap bercocok tanam, produksi makanan tetap ada, sambil menunggu si lahan awal tadi untuk bisa terpenuhi nutrisinya sehingga dapat digunakan kembali. Nah, jadi ketika mungkin dalam rentang waktu 5 tahun, petani itu kembali ke lahan yang awal, lahan itu udah siap gitu untuk bisa ditanami kembali dan subur kembali. Nah, prinsip ini masih bisa tuh diterapin untuk populasi yang masih kecil. Tapi ketika revolusi industri terjadi, ternyata perkembangan penduduknya pesat. Jadi,
manusianya tambah, otomatis mereka butuh ruang atau tempat untuk hunian. Jadi lahannya itu banyak juga yang dialihfungsikan untuk tempat tinggal. Selain itu, pabrik-pabrik udah mulai dibukakan. Jadi lahannya banyak juga yang dialihfungsikan untuk industri. Nah, pada saat itu ilmuwan udah tahu nih kalau sebagian besar udara itu adalah nitrogen. Tapi ironisnya, belum ada yang menemukan cara untuk bisa mendapatkan nitrogen dari udara sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Akhirnya, pada tahun 1908, penyelamat manusia dari bencana kelaparan itu muncul. Yap, Fritz Haber akhirnya mampu untuk mengubah unsur nitrogen yang ada di udara sehingga menjadi amonia sintetis. Nah, amonia ini yang kemudian akan dikonversi menjadi pupuk nitrogen. Proses fiksasi nitrogen dari udara ini kemudian dikenal dengan sebutan proses Haber. Setelah berbagai percobaan untuk melengkapi formulanya ini, akhirnya Fritz Haber bekerja sama dengan Carl Bosch yang pada saat itu bekerja untuk BASF untuk memproduksi amoniaknya secara skala industri. Kemudian pada tahun 1911, BASF membuka pabrik amoniak pertama terletak di Oppo. Pabrik ini kemudian resmi beroperasi pada tahun 1913. Oke, kalau kisah hidup dari seorang Fritz Haber berhenti sampai di sini, kiranya kita semua setuju bahwa ia orang yang pantas untuk dihadiahi Nobel. Tapi sayangnya, Fritz punya cara sendiri untuk dikenang. Seperti pepatah dia yang mengatakan bahwa during the peacetime, scientist belongs to the world. During the wartime, he belongs to his country. Mungkin itu prinsip yang dibawa Fritz Haber yang mengantarkan dia untuk mengabdi pada negaranya dengan cara yang berbeda. Ia ingin menunjukkan patriotismenya terhadap Jerman. Tragisnya, justru senyawa ini yang akhirnya kemudian digunakan oleh pemerintah Nazi untuk membunuh orang-orang Yahudi. Doi juga harus merasakan rasanya dibuang dari komunitas ilmuwan karena dianggap bikin senjata pembunuh massal, kemudian diancam dibunuh karena darah Yahudinya, terus harus merasakan juga rasanya dibuang oleh negaranya yang sudah ia bela saat perang. Untuk masalah Nobel, kalau aku pribadi, aku ada di kubu yang netral. Sampai ketemu lagi di sisi. Dadah.